awali ibadah kita di dalam doa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 92 berkata, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Bila pada pagi hari ini kita boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Shalom semua. Saya udah bisa lihat senyum yang terbaik karena ditutupi dengan masker. Tapi nggak masalah. Tapi biar sukacita itu bisa kita rasakan, bisa kita memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita pasti nikmati kuasa Tuhan bekerja. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan pujikan pujian hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab hanya daripadanya kita dapat kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Mari sama-sama kita pujikan hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya di gunung batu. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dari Allah kita akan dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya keselamatanku. Hanya di gunung batu kita. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saya undang kita semua pagi berdiri kita pujikan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu kita. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batu. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang merasakan kebaikan selama 1 tahun ini semasa pandemi bisa boleh angkat tangan. Ya, kita pujikan Dia sungguh baik. Karena Dia telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita, dan Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, oh yes, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia, sekali lagi,
Dengan lama katakan dia sungguh baik. Haleluya. Oh, dia sungguh baik. Haleluya. Oh Yesus, dia baik bagiku. Oh dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Amin. Dia telah mati, dia bangkit, dan dia berikan kita fasilitas yang tersedia di surga. Amin. Mari kita puji dari yang lain. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Oh dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku. Dia bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Katakan dia sungguh baik. Oh dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Mari katakan dia sungguh baik. Haleluya. Oh dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Oh Yesus, dia baik bagiku. Oh dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Kita ambil dengan nada penyembahan, katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Haleluya, haleluya. Baik bagiku. Oh dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh Yesus, Yesus, Engkau baik bagiku. Beri tepuk tangan, beri salam bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat semua. Kita siapkan hati kita. Kita hampiri Dia dengan penyembahan. Karena ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, Dia pasti berbicara. Dan saya percaya lewat kebenaran firman yang akan disampaikan pun kita akan mengalami kekuatan baru. Oh terima kasih Tuhan, kami yakin ketika kami dekat dengan Engkau, itulah kekuatan kami, itulah penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dekat
Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, haleluya. Kami merasakan realita Tuhan hadir di tempat ini. Biar kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, karena kami akan mendapatkan kekuatan yang baru jika kami terus mendekatkan diri kepadamu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari semua jemaat menyanyi pujian lagu ini. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya, selamanya kami mau tinggal bersamamu. Selamanya kami mau menikmati hadiratmu. Jangan ambil rohmu dari kami, dan biarlah itu ada Tuhan. Kalau kami kuat dekat denganmu, terima sungguh indah bersamamu. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Katakan lagi, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah. Oh, sungguh indah bersamamu. Selama-lamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Walaupun dalam situasi seperti ini, kami masih merasakan kalau Engkau hadir dalam hidup kami, itu bukti kebaikan-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berbicaralah dalam hidup kami, berbicaralah lewat hamba-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati benih firman-Mu yang membawa kami untuk bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa terus ya. Oke. Ya. Supaya kelihatan cakepnya deh ya. Oke, saya senang ada di sini kembali ya. Jadi full sekarang, penuh. Biasanya karena dempet-dempet jadi dikit ya. Karena harus 50% dan sebagainya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Ini belum on gitu. Ya. Ya, kita akan dengar firman Tuhan hari ini yang bagaimana menguatkan kita pada saat ini seperti dalam kondisi yang kita alami, bukan cuma di Indonesia tapi dalam keseluruhan di dunia ini ya. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan, saya ambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ayat yang sudah sering kita baca, saya yakin ya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya ulangi lagi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa surat Kolose dari Paulus ini adalah dikirim dari penjara. Ya, di dalam penjara dia kirim banyak surat, salah satunya kepada jemaat di Kolose. Dan yang menarik adalah dia mengatakan damai sejahtera. Biasanya kalau orang di penjara, kira-kira mikirin orang lain apa enggak? Gitu kan ya. Biasanya kan mikirkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, tetapi dia bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Ya, damai sejahtera. Pertanyaannya adalah bagaimana Paulus kok bisa sampai dia dalam keadaan penjara, dalam keadaan yang sulit? Kepada jemaat di Filipi dia bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Kepada jemaat di Kolose dia bilang damai sejahtera. Nah, saudara sih kita lihat di sini ada satu, pasti ada satu kekuatan, ada satu boleh dibilang apa sih yang menjadi yang menarik dari Paulus ini sampai dia bisa mengatakan hal demikian padahal dia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan yang sulit ya. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana damai sejahtera Kristus itu ada dalam diri kita. Maka kita kalau ada bertanya, bagaimana kita tahu bahwa kita ini hidup dalam kehendak daripada Tuhan? Nah, kalau orang ini hidup dalam kehendak Tuhan apa enggak? Tahu dari mana? Ya, yaitu salah satunya adalah kalau kita hidup damai sejahtera di dalam Kristus. Saudara, jadi kalau lihat ada orang yang tanda petik, dia ini hidup dalam kehendak Tuhan apa enggak, menghadapi masalah yang seperti demikian, itu tuh ada orang yang sampai gelisah. Bukan cuma orang yang tidak kenal Tuhan, tapi orang Kristen pun banyak yang khawatir berat, betul ya? Sampai ada yang stresnya berkepanjangan karena COVID-nya berkepanjangan, maka jadi depresi. Adalah orang Kristen yang bunuh diri karena masalah demikian, ada nggak? Kita dengar. Ada juga, pertanyaannya adalah sampai orang ini bertanya, kenapa ya dia kok ada Kristus ada di dalam dirinya, kok dia sampai bunuh diri, sampai kepikiran begitu? Nah, saudara, kalau menurut saya adalah karena apa? Damai sejahtera dalam dirinya ini belum ada. Bagaimana supaya kita ada di dalamnya? Itulah ciri bagaimana kita juga hidup dalam kehendak Allah. Nah, saya akan bacakan beberapa terjemahan ya, supaya kita lihat ada sudut yang berbeda. Saya akan bacakan tadi kita udah baca dari terjemahan baru. Saya akan bacakan dari Alkitab Kabar Baik untuk Kaum Muda. Ini ada bahasa yang sehari-hari begitu ya. Nanti kita akan lihat juga dari yang dekat-dekat ke Yunaninya ya, artinya bahasa aslinya. Nah, saudara, di dalam Kabar Baik untuk Kaum Muda bilang demikian, ayat yang sama. Hendaklah keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Agak beda ya.
Coba di sini ayat yang tadi, tapi saya bacakan. Jadi Bapak Ibu bisa baca yang ini, tapi dengar yang saya bacakan ya. Lihat ada sedikit perbedaan. Hendaklah keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih. Itu kata-katanya. Nah, saya bacakan yang terakhir ya, yaitu The Passion Translation. Ya, dia bilang demikian. Biarkan hatimu selalu dipimpin oleh damai sejahtera dari tubuhnya, ya tubuhnya itu ya Kristus yang satu. Dan biarlah kamu selalu berterima kasih dan meluap. Nah ini beda lagi ya, udah berterima kasih dan meluap dengan ucapan syukur karena hidupmu bersatu dengan Kristus. Nah saudara, kita akan belajar bahwa tema kita hari ini adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Ya, nah saudara seperti apa? Dari 3 versi Alkitab yang saya bacakan, maka saya akan menguraikan ada 4 hal mengenai yang penting, yaitu di dalam kehidupan kita, supaya kita ini apa sih dan bagaimana kekuatan atau powerful yang Paulus ada sehingga dia bisa kirim surat demikian dalam keadaan yang sulit, dan kita pun bisa belajar dari situ. Yang pertama adalah kata memerintah. Ternyata waktu saya baca beberapa tafsiran, saudara, memerintah di sini itu ibaratnya adalah wasit dalam pertandingan olahraga. Saudara tahu ya, kalau wasit itu kira-kira tugasnya seperti apa? Supaya aturan-aturan di dalam pertandingan itu berjalan dengan benar, ya kan? Kalau ada yang pemainnya itu ada yang keliru, maka didiskualifikasi. Mau semua bidang olahraga apapun juga, ya, maka dia ini istilah memerintah. Karena damai sejahtera memerintah, artinya damai sejahtera itu jadi wasit di dalam diri kita. Nah saudara, bagaimana supaya kita damai sejahtera? Damai sejahtera itu kalau kita sebetulnya taat melakukan firman Tuhan. Saudara, ada orang kalau dia tidak taat atau melakukan dosa, itu pasti dia tidak damai. Setuju? Ya. Nah sehingga kalau kita pengen damai, caranya gimana? Ya gampang sebetulnya, taat aja kan firman. Saudara, banyak sekali banyak kalau saya baca di koran atau dengar di televisi, ada orang yang sudah membunuh, dia lari, sebetulnya polisi itu belum tangkap dia, lalu dia tiba-tiba menyerahkan diri. Ditanya sama wartawan, kenapa kamu menyerahkan diri? Jawabannya adalah, saya hidup dalam pelarian, tetapi saya dikejar-kejar oleh ketakutan, mimpi buruk dan sebagainya. Itu ya, tidak ada damai sejahtera. Orang yang berdosa pasti di dalam dirinya tidak ada damai sejahtera. Nah ini yang Paulus bilang, bahwa kalau kita ada Kristus dalam hati kita, biar damai sejahtera Kristus memerintah, menjadi wasit dalam kehidupan kita. Nah saudara, menjadi wasit itu tentu tadi pertandingan dia akan mengawasi sampai kepada menyatakan siapa pemenangnya, begitu ya. Nah itulah damai sejahtera. Nah sehingga damai sejahtera ini menjadi hal yang penting. Setiap kita datang ke gereja, kita akan bilang apa? Sama tadi Asia di depan, kita akan bilang apa? Shalom, artinya shalom. Ya, dia kan damai sejahtera turun atas. Saudara ya, orang-orang Yahudi itu kalau bikin ngomong shalom itu nggak cuma shalom ngomong, tapi juga katanya itu ada tindakannya. Nah, kalau ketemu satu dengan yang lain, dia akan bilang begini, artinya apa? Kamu ada dalam pikiran dalamku, gitu kan ya. Saya akan memperkatakan apa yang baik mengenai kamu. Yang terakhir, dia akan pegang dadanya, ya. Nah, biasanya kalau laki dengan laki, dia akan saling pegang dadanya. Begitu ya. Artinya apa? Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah ada atasmu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini betapa luar biasa kata yang namanya shalom ini. Jadi yang pertama, biarlah itu memerintah dalam diri kita. Nah, di sini butuh kepekaan hati nurani. Tuhan sudah dalam hati kita, sekarang bagaimana dia memerintah supaya kita ini damai sejahtera, ya. Lalu yang kedua saya dapatkan dari 3 bacaan tadi, ya, bahwa hati dan keputusan. Tadi ada kata-kata biarlah segala keputusan, yaitu bersumbernya dari hati yang dipimpin oleh damai sejahtera yang dari Allah. Pertanyaannya adalah kita harus bedakan nih dalam mengambil keputusan. Maka saudara, salah satu bagaimana cirinya kita ambil keputusan yang benar. Selain berdoa, kalau perlu satu hal yang berat, mungkin ada orang yang doa dan berpuasa, ya. Nah juga pakai hikmat, minta hikmat Tuhan
waktu memutuskan, sebelum memutuskan ada damai sejahtera apa enggak, kan gitu ya. Itu kan salah satu ciri-cirinya damai sejahtera ini. Nah, soalnya sehingga kalau kita perhatikan di sini dikatakan ayat tadi, hati dan keputusan itu harus dipimpin juga oleh damai sejahtera. Masalahnya adalah di sini perlu kepekaan dan kejujuran. Ada damai sejahtera yang palsu. Ya, ada seolah-olah ini maksa-maksain, saya ini udah ada dalam kehendak Tuhan gitu. Sehingga mendamai-damaikan sejahtera supaya padahal itu keinginan kita. Nah, saudara, ini berarti ya, beda tipis banget. Jadi seolah damai sejahtera. Contoh. Misalnya ya, orang yang damai sejahtera beneran secara fisik itu kan kelihatan. Misal bapak ya lalu dengan ibu ini nggak ada masalah dan itu baik hubungannya, damai sejahtera. Duduknya diam kayak begini. Kita akan lihat apa? Damai nggak? Damai, betul ya. Nah jadi ini memang betul bisa damai sejahtera sehingga nyanyi segala macam, bisa enak banget. Tapi ada juga kalau yang palsu. Misalnya bermusuhan. Duduk diam kayak begini, fenomena yang kelihatannya, damai nggak? Damai, nggak cakar-cakaran kok, dua-duanya diam, tetapi di dalam hatinya ada sejahtera apa enggak? Nah itu kita nggak tahu, bisa jadi, aduh, suwe banget nih gua hari ini udah sabar si Eta, bisa ya? Jadi diemnya diem gitu, nggak jadi masalah, seolah damai, tapi sejahtera nggak? Tidak dalam hati. Waktu memuji Tuhan, waktu apa, waktu pulang bahayanya. Nanti ibu gembala akan salaman, pas dia keluar saya di belakangnya. Pura-pura main handphone dulu supaya dia udah hilang baru saya keluar, misalnya ya. Nah, saudara lihat, damai sejahtera itu perlu juga kepekaan. Kalau damai sejahtera dari Kristus yang asli itu perlu kepekaan, ya. Jadi damai sejahtera itu benar, bukan yang palsu. Contoh damai sejahtera yang palsu dalam Alkitab, Yunus. Ya, Yunus itu kira-kira damai sejahteranya benar nggak waktu dia tidur di kapal itu? Tidak, dia seolah-olah pokoknya ini kehendak Tuhan, pokoknya buat tidur. Orang akan lihat si Yunus ini damai sejahtera, tuh ya. Padahal di dalam diri si Yunus ini damai sejahtera nggak? Tidak, karena saya percaya dia tahu bahwa dia udah lari dari perintah Tuhan. Nah, saudara, kita perlu di sini yang kedua bahwa biarlah dia memerintah itu segala keputusan itu harus betul-betul asli, artinya damai sejahtera daripada Allah. Perlu kepekaan, perlu kejujuran. Yang ketiga, saya belajar dari 3 terjemahan yang saya baca. Seperti kita baca tadi bahwa damai sejahtera dalam hati itu juga damai sejahtera dengan sesama. Jadi bukan milik kita pribadi karena Kristus ada dalam diri kita, tetapi itu akan juga ada tertular kepada sesama. Maka dikatakan karena apa? Kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Nah ini saudara, kadang-kadang sesama orang Kristen pun sulit, tidak damai, ada percecokan, ya karena apa? Tidak menyadari bahwa kita satu tubuh. Seringkali menjadi masalah dalam keributan itu apa? Satu sebetulnya, yaitu apa? Perbedaan pola pikir, perbedaan cara bicara, ya. Misalnya orang di luar Jawa kalau ngomong itu kencang-kencang. Bagi orang Jawa kalau dengerin demikian itu marah-marah, enggak? Memang saya tak marah, memang kayak begini, tapi juga sambil ngomongin keras, saudara ya. Nah, perbedaan kayak begini bisa ribut nggak? Oh bisa, ya dalam keluarga, dalam saudara seiman, ya. Nah saudara, perbedaan itu adalah harusnya merupakan satu kekayaan di dalam Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita dalam Kristus itu bahwa kita satu tubuh, ya, perbedaan itu tidak jadi masalah karena ada damai sejahtera dalam Kristus. Jadi damai sejahtera itu ada dalam diri kita, juga kepada sesama saudara seiman, yaitu dalam tubuh Kristus. Lalu saudara, yang terakhir yang dapatkan dari 3 bacaan firman tadi, ada damai sejahtera dalam hati, ada ucapan syukur terhadap situasi apapun juga. Nah kalau kita betul-betul damai sejahtera dalam Kristus, Kristus ada dalam hati kita, damai sejahtera ada dalam diri kita. Sekarang bukan hanya terhadap diri, bukan hanya kepada sesama, tetapi sekarang situasi dan kondisi. Jadi kita juga akan tetap ada damai sejahtera. Sudah ada satu yang berbahaya dari virus, dari COVID ini, ya. Bukan si virusnya, saya kadang-kadang berpikir begitu, itu kan nggak kelihatan mata ya, karena itu udah bukan lagi mikro, tetapi udah nano ukurannya. Nah, saudara, kecil banget sampai nggak bisa kelihatan. Nah, saudara, saking kecilnya akhirnya kita kadang-kadang ada yang mengabaikan dan sebagainya, ya. Nah, selain itu berbahaya, bisa menular lah dan sebagainya. Saudara, tapi kalau kita perhatikan ada satu yang bisa mematikan juga.
Saya selama COVID itu ya, banyak akhirnya yang di grup dan lain-lain zoom. Loh, saya yakin ya Bapak Ibu juga mendapatkan hal begitu. Satu hari bisa ada 7 zoom, ya ada 7 seminar, luar biasa. Kalau pas saya memang tidak akhirnya selama COVID saya ngapain ini, ya maka saya bisa bersyukur. Artinya apa? Bisa banyak baca buku, ya target baca buku yang lalu karena kesibukan ada yang lewat, sekarang bisa seminar yang sesuai, bisa memberdayakan diri kita, saya bisa ikut. Bersyukur nggak? Sebetulnya kita bisa bersyukur untuk segala hal, ya. Nah, ada satu hal yang si COVID lakukan yang bukan karena tertularnya dia, tetapi karena apa? Sikap diri kitanya yang keliru. Ya, maka ada orang dalam satu seminar, ya akhirnya dia bilang, karena banyak tema yang mirip-mirip ya, mirip-mirip apa? Bagaimana supaya kita mengatasi COVID dengan ketenangan, bagaimana menang atas COVID, macam-macam lah, ya. Salah satunya ada satu peserta di salah satu seminar, dia bilang begini, Pak, saya ini karena COVID, saya sendiri takut keluar berlebihan dan sebagainya. Dia takut banget dan dia nggak mau keluar. Masih muda, seorang perempuan ya, peserta ini. Saya pengen tahu. Dia bilang bahwa sekarang saya justru jadi sakit. Jadi sakit ya. Nah, saudara, ternyata secara psikologi itu namanya adalah cabin fever. Artinya kita ini seperti hidup di kabin. Saudara kebayang ya, satu kotak yang pengap kayak begitu, banyak orang, ada keluarga, itu dia tempat kos dan sebagainya, nggak bisa kemana-mana. Ada satu ketakutan, merasa terkungkung oleh ruangan seperti Engap nggak? Nah, saudara, itu justru bikin stres. Justru ujung-ujungnya akhirnya kekhawatiran itulah yang bikin dia sakit secara fisik. Nah, seterusnya kita lihat damai sejahtera dari Kristus itu penting nggak? Bukan penting lagi, amat sangat kecil dan luar biasa, penting sekali bisa tenang. Nah itu ya, saking pentingnya damai sejahtera dari Kristus. Maka dari itu setelah kita terima Kristus dalam hati kita, damai sejahtera dari Kristus sudah ada dalam diri kita. Sekarang bagaimana kita ini mengelola damai sejahtera ini untuk diri kita, menghadirkan damai sejahtera terus-menerus dalam diri kita kepada sesama dan menyikapi situasi. Nah, saudara, saya kena percaya ini berlaku bukan hanya masa COVID, tapi terus juga dimanapun. Menurut saya hal ini, setelah saya renungkan, setelah saya pikirkan hal ini, maka saudara, saya akan membagikan ada 6 langkah. 6 langkah, bukan 6 langkah lah ya. Maksudnya ada 6 hal bagaimana kita bisa tetap ada damai sejahtera dalam diri, sesama, dan juga situasi. Jadi mau dengan orang, mau dengan situasi, ini COVID-nya ganti, terserah. Karena apa? Saudara ya, kalau kita perhatikan nanti katanya akhir tahun ini virus lagi, vaksin akan ada. Setuju? Ya kan, kita dengar info itu. Pertanyaannya adalah, seperti dalam dunia komputer, ya, dulu orang komputer itu ya, orang ada program, gak lama ada hacker dia bikin virus, benar ya? Lalu orang nemuin antivirus, begitu ketemu antivirus dia punya lagi virus yang versi yang lain, terus kejar-kejaran. Nah, saudara, ternyata saya baca di koran Kompas, saudara ya, nanti vaksin akan ketemunya itu di akhir tahun ini. Saudara, si COVID itu sudah mutasi lagi. Jadi begitu vaksin ada, kita divaksin, untuk yang jenis ini kita aman lah, istilahnya demikian. Tetapi dia udah mutasi dengan bentuk yang berbeda. Jadi orang mesti ngapain lagi? Ilmuwan nemuin lagi vaksin yang baru. Begitu ketemu lagi, mutasi lagi. Nah, saudara, kira-kira kalau kita udah tahu demikian, stresnya hidup kita kira-kira. Kalau terus kita fokus kepada hal yang demikian, stresnya? Stres. Nah, saudara, maka kita lihat kita punya Kristus dalam diri kita. Kita ada damai sejahtera, biar kita bisa mengelola, menghadirkan itu supaya terus berlimpah-limpah damai sejahtera. Mau ada dalam penjara, visi kita seperti Paulus maupun situasi apapun. Nah, makanya saudara, saya akhirnya ambil akronim supaya gampang mengingatnya. Pakai kata Shalom, SHALOM, ya. Nah, menurut saya inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, di mana Kristus ada dalam diri kita dan damai sejahtera. S yang pertama adalah apapun yang kita hadapi dan kepada siapapun kita menghadapi, baik orang maupun situasi, kita harus punya yang S-nya adalah sikap yang benar. Saudara, sikap ini adalah tergantung kita cepet persen. Keadaan boleh seperti apa? Menurut penelitian, 90% kejadian yang kita alami itu di luar kendali kita, di luar planning kita. Kita harus punya planning nggak dalam hidup, dalam bisnis dan keluarga? Ya.
ya harus planning, anak sekolah dan sebagainya, kita harus planning. Tetapi menurut penelitian justru 90% saudara itu di luar planning kita yang terjadi. Ya, kita pengen pergi, ada hujan. Kita mau merayakan ini, ada orang yang gara-gara COVID udah tanggal merit pada mundur semua, benar ya? Nah, saudara, kita jadi banyak hal kejadian itu di luar kendali kontrol kita. Tetapi sikap kita tergantung siapa? Tergantung kita, 100% tergantung kita. Berarti silakan mau ada apapun situasi kondisi mau seperti apa, sikap yang benar itu penting terhadap orang-orang. Kita nggak bisa mengubah orang, setuju ya? Suami nggak bisa mengubah istri, istri juga nggak bisa mengubah suami, kita nggak bisa mengubah anak-anak, nggak bisa. Tetapi sikap kita terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita, bisa nggak? Bisa. Gimana kita maunya? Nah, sehingga sikap yang benar ini penting. Ya, sekali lagi saya katakan bukan hanya COVID. Semua mau kejadian apapun juga, ya, mau sekarang dan juga kapanpun. Ya, sikap yang benar. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan terhadap menyikapi dalam situasi dan orang? Saudara, maka saudara kita harus bedakan dulu. Kalau apa yang kita alami, kita harus membedakan dua hal. Mana ada dalam kendali kita dan mana yang di luar kendali. Itu dulu, bedain. Nah, cara menyikapi jadi berbeda. Ada hal di dalam kendali kita. Saya sebagai orang tua punya tanggung jawab, ada kendali kita. Mesti ngapain? Lakukan. Kan gitu. Menyikapi. Jadi ada hal yang harus kita lakukan. Tetapi ada di luar kendali, kontrol kita. Karena alam, karena apa, itu di luar kendali. Ya kan? Nah itu, mesti ngapain? Minta kekuatan kepada Tuhan. Bahwa di luar kontrol. Mesti ngapain? Ya udah, harus terima itu. Nggak bisa nggak, kita butuh kekuatan. Nah, sehingga sikap ini penting kan? Ada yang harus kita bahas, masalah dalam hidup. Ada juga yang nggak bisa dibahas. Ya kan? Ada yang nggak bisa dibahas. Mesti gimana? Minta kekuatan supaya dia bisa menerimanya. Kita nggak bisa mengubah pasangan. Lalu bagaimana nih? Minta kekuatan Tuhan supaya bisa menerima pasangan kita apa adanya. Yang saya yakin, saya masih ingat waktu saya mau nikah begitu ya. Belum ada konseling pranikah waktu itu di Salmasi. Ya. Nah, lalu saudara akhirnya saya ke satu pendeta sama masih juga, tapi bukan di Lengkong waktu itu ya. Nah, saudara ngobrol-ngobrol ringan. Nah, lalu pendeta ini bilang, sekarang udah almarhum ya. Nah, lalu pendeta ini bilangnya demikian. Dar, kalau kamu mau merit, ya, ngomong cuma satu. Ya, kalau mau merit, silakan merit. Tapi kalau pertanyaan ini nggak bisa dijawab, jangan merit. Saudara pengen tahu, saya masih sampai sekarang. Ya, kamu silahkan merit. Kalau yakin dengan sesadarnya bahwa istrimu tidak bisa berubah dan itu kelakuan itu tuh yang kamu nggak suka, gitu. Jadi kalau kamu merit terusin, tapi kamu yakin nih, wah saya nggak suka sifat ini dan yakin dengan kesadaran ini nggak akan bisa rubah dan kamu bisa menerimanya, meritlah. Tapi kalau belum itu katanya belum bisa, ya pikirin lagi, jangan merit dulu. Sudah sakti nggak di kata-kata? Jadi kalau dengan kesadaran saya yakin ini nggak bisa berubah dan satu hal yang saya nggak suka nih, entah perilakunya, entah kebiasaannya, entah sifatnya, ya. Tapi karena kasih saya jauh lebih besar bersama dengan dia, ya, saya akan terima apa adanya. Terus sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Dan saya kalau ketemu dengan anak muda juga yang mau merit, pertanyaan itu sekali saya tanya. Tapi pada akhirnya tetap merit juga lah, ya karena orang mau merit ya nekat deh. Tapi saudara udah sekian tahun dalam menikah baru dipikir, iya benar ya. Aduh susah saudara menerima pasangan apa adanya, betul ya? Karena pengennya kita seperti apa? Menerima pasangan seperti yang saya mau, kan pengennya gitu. Keegoisan itu nggak pernah hilang sampai merit. Baik suami kepada istri, baik istri kepada suami, ya. Nah, saudara sehingga sikap yang benar ini penting nggak? Ini langkah yang pertama. Saudara harus memilah mana yang bisa diubah, mana yang tidak. Lalu yang bisa diubah, kita beri minta kepada Tuhan keberanian untuk mengubah. Ya, karena ada orang yang bisa berubah, bisa mengubah dan dari kontrol kita nggak lakukan. Nah itu salah sikap. Tapi ada hal yang memang ini nggak bisa kita ubah, kita paksa, kita sampai kita kecewa, sampai kita stres, sampai kita mencret pun, misalnya istilahnya begitu, ya tetap nggak bisa. Nah itu harus kita minta kekuatan supaya bisa menerima apa yang bisa diubah. Soalnya sikap yang benar ini penting terhadap orang maupun situasi. COVID bisa kita ubah dalam kontrol kita? Enggak.
Kemarin 2 hari yang lalu hujan, anginnya minta ampun, sampai saya kaget soalnya di parah itu garing sekali kayak begitu. Saya lagi baca itu, ini udah apa ini? Begitu keluar itu angin semua. Di depan di paving itu udah penuh dengan daun-daun pohon dari tetangga. Nah, saudara udah perhatikan. Sekarang saya tanya, cuaca kayak begitu bisa dalam kendali kita? Juga enggak. Tetapi sikap kita itu kendali. Yang pertama. Yang kedua, haknya dari shalom, habit yang baik dan benar. Saudara, ini penting. Selain sikap yang benar, habit juga. Sekarang saya tanya, setelah kita berapa bulan nih si COVID? Dari Maret ya. Saudara kalau pakai masker sekarang, udah jadi kebiasaan belum? Itu aja dulu pertanyaan. Awal-awal kita ketinggalan deh, betul ya. Nah sekarang kita udah menjadi satu kebiasaan. Karena menurut penelitian, perkalian 7, terutama 7 kali 7. Jadi artinya kita ini udah 7 kali 7 minggu. Nah itu udah ada kebiasaan yang baru. Sehingga kita kalau sekarang pergi dari rumah ya, itu ada satu kebiasaan. Dulu nggak perlu pakai masker, sekarang kita pakai. Sekarang udah sekian lama 7 kali 7 minggu kita nggak pakai masker, begitu keluar dingin, benar ya? Ada sesuatu yang nggak enak begitu. Nah habit itu luar biasa. Maka bagaimana menghadirkan shalom, damai sejahtera? Bikinlah kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik ya. Karena apa, saudara? Habit ini itu bisa menjatuhkan. Habit ini bisa juga meninggikan kita. Semua, mau kebiasaan apapun. Kebiasaan itu adalah perilaku yang kita ulang terus sampai kita melakukannya tanpa sadar, tanpa mikir, kita dengan sendirinya melakukan. Itu udah habit. Habit yang baik dan yang benar. Ya, nah sehingga udah perhatikan kenapa sih orang sampai ditangkepin, ada yang nggak pakai ini sampai terus ya. Itu susah banget untuk 3M, khususnya pakai masker, sampai sekarang. Ada aja orang ditangkepin, suruh apa, kalau nggak pakai masker bersihin jalan lah, denda lah, dan sebagainya. Saudara, karena apa? Si habit ini saudara kadang-kadang hal yang aneh. Ingat nggak dulu waktu kita pertama kali saudara perpindahan dari naik motor nggak usah pakai helm, lalu wajib pakai helm, ya kan? Itu habit baru lagi kan? Sebetulnya kita tuh setiap hari itu ada harus kebiasaan yang baru, yang baik, yang benar kita harus lakukan. Orang sampai dikejar-kejar, sampai nyelinap ke gang-gang begitu nongol ada polisi, tangkap lagi. Tapi sekarang, saudara, kalau kita pergi naik motor tidak pakai helm, kita juga agak aneh, betul ya? Karena apa? Udah jadi habit, udah nggak jadi masalah. Nah sekarang jadi masker, menurut saya banyak orang tuh new normal, adaptasi baru dan lain-lain. Dia akan pikir nanti kalau si COVID-nya udah nggak ada, boleh untuk tidak pakai masker. Sebetulnya di normal atau normal yang baru itu sebetulnya artinya, saudara ya, nanti itu ada satu zaman, ada satu kebiasaan kita ini terus pakai masker nggak jadi masalah. Jadi misalnya udah nanti nih si COVID nggak ada, vaksin nggak ada, betul-betul ya COVID-19 ini nggak ada, kita terus pakai masker, kenapa sih? Masalah nggak sih? Nggak jadi masalah. Saudara, semua negara kena COVID, tetapi ada satu negara yang luar biasa. Ya, Taiwan itu paling cepat lepas betul. Dan Jepang itu, kenapa saudara di sana perkembangannya sedikit? Karena udah habitnya. Jepang sebelum ada COVID pun dia kalau pergi keluar rumah itu udah pakai masker. Saudara, kalau saya pernah ke Jepang ya, saya pernah ke Jepang itu satu kali ke Jepang. Itu kalau jam seginian itu matahari kayak begini, tapi anginnya gede banget. Itu saudara, kenapa orang pakai masker? Teman saya yang pergi ke sana tiba-tiba mimisan itu kan nggak sakit, tiba-tiba keluar darah kan gitu ya. Nah saudara, karena apa? Dingin, ada matahari tetapi anginnya kencang sampai dia tiba-tiba mimisan. Akhirnya si tour guide-nya bilang, oh pakai masker, katanya pakai masker. Nah saudara, orang Jepang dari kecil kalau sekolah bawa bekal sendiri, maka namanya itu bento. Nah kita ada hoka-hoka bento kan gitu ya. Nah saudara, dia bawa bekal sendiri, lalu dia bawa tisu basah. Itu dari kecil udah jadi kebiasaan, udah ada habit. Yang dia pakai masker, ketemu orang nggak salaman cipika-cipiki, tapi ngapain dari jauh ngangguk begini aja, betul ya? Udah jaga jarak dari dulunya. Oh iya. Nah sehingga Jepang untuk begitu COVID ada, karena dia udah punya kebiasaan demikian, buat dia jadi masalah nggak kalau pakai masker? Nah saudara, sehingga kita lihat perlu kalau kita menghadirkan shalom untuk diri, orang lain, dan situasi, sikap yang benar. Yang kedua, habit yang baik dan yang benar. Saudara, dari shalom yang A-nya adalah adaptasi. Nah saudara, ini penting banget nih.
adaptasi. Adaptasi itu menurut saya adalah menyesuaikan terhadap lingkungan, terhadap orang, ya, menyesuaikan tanpa kehilangan identitas. Itu definisi Dharmana lah, gitu ya. Menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas. Dan Tuhan sudah kasih sebetulnya kemampuan manusia itu adalah kemampuan beradaptasi. Kalau dalam dunia binatang, Tuhan kasih adaptasi ini, kemampuan beradaptasi sebagai senjata. Contoh yang sudah kita kenal, bunglon misalnya. Ketemu yang coklat, datang yang coklat, dia hinggap jadi coklat warnanya. Pertanyaan saya, dia beradaptasi karena kulitnya, pigmennya punya beberapa banyak sekali, sehingga dia nemplok di yang coklat, dia jadi coklat, menyesuaikan diri. Sekarang saya tanya, pada waktu dia nemplok, tujuannya apa? Lalu dia berubah, tidak dimangsa, betul ya? Karena apa? Dia menyesuaikan, sesuai keadaan. Ketemu lagi yang hijau, jadi hijau. Jadi pemaksa akan lihat, dia bingung, mana nih ada si bunglon apa enggak? Nah, saudara lihat ya. Tetapi saya katakan tadi apa? Tanpa kehilangan identitas, kemampuan adaptasi. Manusia diberi oleh Tuhan kemampuan adaptasi. Ya. Ya. Nah, saudara, contoh kita nih kalau siang kayak begini ya, pulang ke rumah, kan di rumah itu lampu digelapin kalau begini ya. Nah, udah panas kayak begini, terang begini, sampai di rumah kita bingung nggak, masuk rumah itu nggak bisa lihat apa-apa, betul ya? Karena apa? Perbedaan dari terang di luar masuk ke rumah, gelapnya minta ampun. Pertanyaan saya, berapa lama kita akan gelap terus jangan nyalain lampu? Lama-lama kita bisa lihat sendiri, berarti karena apa? Ada satu kemampuan adaptasi dari terang kepada yang ruangan gelap. Sekarang, saudara ya, ada orang yang pindah. Saya ambil ekstrim. Seandainya kita ini ada di tempat yang sangat panas atau orang yang di padang gurun, pindahin ke kutub, mati nggak? Mati nggak? Nggak. Orang itu akan ngapain? Paling seminggu lah pilek begitu ya. Karena dari panas ke dingin ekstrim, panas ekstrim, dingin ekstrim. Tetapi setelah 1 minggu dia adaptasi nggak? Iya. Adaptasi. Lama-lama bisa ikut juga kan di sini? Ya. Sekarang pindahinlah orang kutub, pindah ke padang gurun. Dari yang dingin ekstrim ke panas ekstrim, mati nggak? Juga nggak. Paling dia meriang, saudara, di situ semingguan lah, seminggu 2 minggu. Setelah itu dia adaptasi lagi. Manusia punya kemampuan adaptasi. Waktu kita mandi pakai air yang panas banget, kita celupin, panas gitu ya. Coba terus lama-lama. Adaptasi juga kan? Adaptasi, lama-lama juga biasa. Nah, selalu kita perhatikan, Tuhan sudah kasih kemampuan adaptasi. Biar kita kalau menghadirkan shalom, adaptasilah. Nah, bagaimana kita caranya beradaptasi? Selalu kita punya pola pikir. Kira-kira kalau kita kayak demikian, masalah nggak nih? Jadi besar apa enggak? Lalu kita mulai beradaptasi. Itu Tuhan sudah kasih dalam diri kita. Nah, sehingga dalam keadaan COVID maupun demikian, maka kita juga harus beradaptasi. Ya, nah maka Jokowi bilang berdamailah dengan COVID. Benar? Tujuan damai itu, tapi lawan politiknya bilang apa? Ini udah tahu musuh, disuruh damai. Gila ini si Jokowi, kan gitu ya. Maksud Jokowi itu damai itu bukan berarti, saudara, itu damai itu apa ya, cantelan gitu ya, bukan. Tetapi menerima itu dan kita beradaptasi. Ya, nah ini penting, adaptasi. Saudara, itu A-nya. Jadi apa aja, saudara? Coba 3 dulu aja deh. Sikap yang benar. Sikap yang benar, good. H-nya? Tuh, ada di situ. Habit yang baik, yang benar. Oh, bagus ya, sudah diketikin. Lalu adaptasi. Nah, saudara, setelah itu apa? L-nya. Nah, saudara, L ini adalah lenting. Saudara, ini mungkin istilah yang agak unik. Lenting. Kalau kita dengar lenting, di otak kita muncul apa? Bagaimana menghadapi situasi, menghadapi orang ya yang di luar kendali kita, maka saudara kita harus juga lenting. Nah, lenting itu artinya nggak mudah patah. Benar ya? Lenting juga itu nggak cepat pecah, itu lenting. Nah, kalau kita lenting langsung saya ingatnya apa? Rotan. Saudara, kalau kayu kayak begini ya, lalu kita punya jago busuk latihan ya, lalu kita pukul, bah, patah nggak? Patah. Coba sekarang si jago kumpul suruh patahin rotan, kira-kira bisa nggak ya? Kebayang ya? Nah, saudara, kenapa? Karena rotan punya kemampuan daya lentingnya tinggi. Karet dengan kaca, jelas pasti beda lah ya. Bawa karet lalu jatuh, plung, nggak jadi masalah ya.
akan mantul lagi. Tapi kalau pecah, habislah dia. Nah, saudara, maka yang keempat kita perlu namanya daya lenting. Nah, ini saudara yang disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya resiliensi, daya lenting. Kalau ilmu kecerdasannya itu AQI, adversity quotient. Kecerdasan bagaimana tekanan mengubah tekanan menjadi peluang. Nah, penting kira-kira. Dalam keadaan sulit kayak begini, kita perlu daya lenting. Ya, daya lenting yang tinggi dalam bidang rohani, dalam bidang apapun. Ya, salah satu karena saya manusia jadul ya, salah satu hobinya itu masih clipping, baca koran clipping. Nah, anak sekarang nih dengar clipping itu aneh, ya. Nah, karena apa? Udah bacanya e-paper dan sebagainya. Saya masih senang kalau pegang buku juga yang dipegang mesti dicoret-coret ya. Nah, saudara, satu yang luar biasa dalam dunia bisnis, semua bidang udah habis semuanya. Tapi yang bertahan itu orang yang punya sifat daya lenting yang tinggi. Benar? Di dalam daya lenting ada kreativitas, dia mikir seperti apa, tetapi dia nggak mau mati oleh tekanan ini. Saudara, maka ada banyak penerbangan mati, tutup semua bisnisnya. Tetapi ada beberapa pesawat yang diubah, itu kabinnya itu diubah jadi apa? Restoran. Orang ada yang kangen, pengen naik pesawat, tetapi karena nggak boleh dibikin, jadi makanlah di situ. Saudara, maka penerbangan banyak berhenti semuanya, ada pilot jadi nganggur karena dirumahkan. Satu pilot punya daya lenting, ya. Nah, saudara, sampai ini Kompas 12 November kemarin ini ya, dikatakan ada si Azrin Muhammad Zawawi umur 44, saudara ya. Nah, dia ini pilot karena nganggur dan sebagainya. Akhirnya, saudara ya, dia ngapain? Pilot. Dia pakai baju pilot dan sebagainya. Tetap saudara kayak demikian. Dia buka masakan. Dia nanya, dia pakai resep-resep mamanya, dia bikin. Laku. Saudara kita perhatikan, orang masa kayak begini nggak punya daya lenting, dia udah matilah, udahlah. Banyak orang yang habis-habisan, betul ya? Tetapi ada orang punya daya lenting, sehingga bisa bertahan. Nah, saudara, itulah kepentingan atau bagaimana kita melatih daya lenting. Ya, sehingga kita lihat di balik semua keadaan sulit pasti ada titik terang. Itu yang mesti kita pikirin supaya kita memikirkan di mana supaya kita melatih daya lenting kita. Ayo, saudara, waktu ada COVID, positifnya apa dari COVID? Nah, gitu loh. Sehingga kita melatih daya lenting. Oh, sehingga saya harus begini. Nah, lihat ada cahaya satu titik dalam kegelapan. Itu mesti cari itu dalam bisnis, dalam keluarga, dalam apapun, saudara ya. Nah, saudara, daya lenting ini penting juga kita lakukan. Nah, misalnya, saudara, COVID menurut saya, itu saudara kalau ada meeting nasional, rapat nasional, atau bahkan internasional, ada COVID jadi pakai Zoom semuanya. Sekarang saya tanya, positif nggak? Setelah COVID ini hilang, kira-kira Zoom itu akan hilang nggak? Saya yakin nggak? Udah keenakan. Orang, saya salah satu fakulti di Hagai Institute ya. Hagai Institute. Saudara, dulu itu jadwal itu 1 tahun itu ya saya bisa kemana lanjut dan pergi-pergian. Sekarang saudara pada COVID ini udah batch yang ketiga minimum masuk. Pakai apa? Virtual National Seminar. Itu pesertanya saudara dari mana-mana, dari sampai ke Malaysia dan lain-lain. Saudara, dulu kalau misalnya on-site begitu langsung, kita mesti pergi-pergian, makan biaya, makan waktu, benar? Peserta pun kita nggak bisa jadi beraneka ragam kayak begitu. Harus ada datang ke lokal, peserta lokal itulah jadi pesertanya. Nah, saya pikirin Zoom itu justru jadi positif. Nah, saya yakin itu nggak akan hilang setelah COVID hilang. Kenapa? Orang nanti akan jadi blended, jadi dua yang jadi nyatu. Mana hal-hal yang dilakukan onsite, mana yang nggak nih. Kalau meeting untuk nasional ngapain? Kita pergi-pergi biaya pesawat lama-lama keren. Bangun aja 10 menit sebelumnya udah jadi kita bisa meeting. Tuh, saudara ya, kita lihat. Nah, daya lenting perlu kita latih juga ya untuk situasi maupun manusia. O-nya saudara adalah OB, ketaatan ya. Nah, saudara, OB ini penting juga dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang yang meninggal dunia karena si COVID? Nggak taat sama protokol kan gitu. Ya, dia merasa diri sehat. Karena apa? Balik lagi. Nah, semua mau S, mau H, mau A, mau L, dan O, dan nanti juga M, itu semuanya saudara kait mengait. Contoh misalnya ya, kenapa orang tidak taat? Karena habitnya nggak biasa. Orang Indonesia itu kalau ke dokter kapan? Kalau sakit, benar?
Tapi kalau di bule di barat sana, saudara ya, itu tuh rutin, general check up 1 tahun sekali, gigi 6 bulan sekali gitu. Itu mau sakit mau nggak sakit ya akan cek, sehingga ada tindakan preventif. Di kita kalau nggak sakit nggak ke dokter, kan gitu. Berarti udah sakit dulu. Sehingga kalau kita perhatikan kenapa orang ini banyak masalah ditangkepin juga, tapi dia bandel, nggak tahu. Karena apa dia kata habitnya dulu itu dia belum hilang kesadaran untuk itu. Bahkan sekarang orang udah melanggar protokol, ditangkap, ditegur, dia lebih galak, kan nggak? Sampai ada yang dimarah-marahin, sampai mayat keluarga juga direbut, begitu ya, dan sebagainya. Dia merasa gak sakit. Nah, memang ada OTG, gitu ya, orang tanpa gejala, dia nggak ngerti, dia nggak sadar. Nah, so kita perhatikan, ketaatan begitu penting. Menurut saya, menghadirkan damai sejahtera harus ada yang namanya ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Firman Tuhan. Terhadap perintah Allah udah pasti. Ketaatan terhadap apa? Otoritas. Mau pemerintah, mau orang tua, mau pendeta, mau guru, saudara ya. Itu anak-anak sekarang yang stres tuh banyak. Anak sekolah yang bunuh diri banyak juga, Kak. Banyak, ya. Saudara, tapi saudara kita perhatikan nanti. Ya, sekarang ini anak saya kemarin ditanya, Dik, ini ada dari sekolah pertanyaan. Ya, tolong tanyain ke orang tuanya diizinkan nggak kalau sekolah onsite. Ya, jadi ketemu lagi. Bang, saya bilang, oh apa salah, kenapa? Justru bagus, ada interaktif lagi dengan sesama teman. Asal protokol jalanin terus tuh kan ya. Nah, saudara, kalau menurut saya menyilakan. Nah, lalu anak saya nanya ke teman-temannya, ada juga orang tua yang nggak setuju, pengen terus kayak begini karena ketakutan tertular COVID. Bagi saya gampang, bagaimana supaya tidak tertular COVID? Ikutin aja aturan, taat aja. Apa sih susahnya? Sehingga harus kita membangun apa? Kalau pengen taat, bangun lagi habit yang baru, kan gitu. Saudara, saya COVID ini, saudara ya, dulu tuh naik motor itu dengan sendirinya, sarung tangan ada, lalu pakai kayak demikian, pakai kupluk dulu, baru pakai helm. Itu udah habit. Sehingga waktu ada COVID, masalah nggak? Nggak. Tinggal masalahnya adalah si masker. Nah, gimana caranya? Simpen di satu tempat. Saya kalau pulang dari mana, arloji, apa semua simpenlah di situ. Nah, sekarang tinggal nambahin satu, simpenlah selalu masker di tempat situ. Jadi kalau pergi ke bawah nggak dia? Ke bawah, cuma gitu doang. Nah, tapi habit itu diperlukan kalau kita perlu taat. Kesadaran, ketaatan terhadap Tuhan dan otoritas. Setuju ya? Nah, soalnya kita menghadirkan shalom itu udah sampai terakhir, maka inilah yang paling basic, paling penting. M-nya adalah mindset, pola pikir. Ya, bagaimana kita menghadapi orang yang nggak bisa, pikas sebelen yang nggak bisa kita ubah. Bagaimana kita menghadapi siklon di luar kendali kita. Mindset lah yang paling mulai. Pola pikir. Tuhan kasih senjata kepada manusia supaya dia bertahan hidup. Pola pikir. Maka saudara, kalau ada orang Kristen dia bilang ya bahwa iman dengan akal itu berlawanan, itu keliru. Iman dengan akal itu justru jadi satu. Ya, maka akal kita, firman Tuhan itu bukan masuk akal semuanya, bukan. Ya, tetapi firman Tuhan atau iman juga itu tidak masuk akal atau masuk akal semuanya juga enggak. Tetapi iman itu adalah melampaui. Ya, jadi bukan kita harus tolak segala hal itu ilmu pengetahuan dan sebagainya, saudara, bukan. Tetapi justru di dalam iman ada unsur akal. Saudara, bapak orang beriman adalah Abraham. Benar ya? So, kalau baca di kitab Ibrani ada satu ayat dibilang demikian, ya. Maka Abraham pada waktu mempersembahkan Ishak, dia udah angkat pisaunya, dia mau taat, ada obeynya, ya. Nah, kenapa dia sampai taat kayak demikian? Itu ada di dalamnya ada mindsetnya, ada akalnya. Maka ayat itu bilang demikian. Pada waktu yang mempersembahkan Ishak, dia berpikir, ada akalnya. Ada. Abraham berpikir, kalaupun Ishak ini mati, Allah sanggup membangkitkan lagi. Tuh, benar nggak? Iman percaya nggak bisa membangkitin lagi. Tuhan bisa nggak? Bisa. Kita percaya ada iman. Ya, tetapi di dalam iman itu justru harus ada akal. Dan itu bapak orang beriman yang pakai ayat itu dia bilang.
Dan Abraham berpikir, sekiranya telat nih, Tuhan ngasih taunya telat, pisaunya udah zat dipersembahkan. Dia berpikir Allah sanggup membantu. Saudara, itu justru imannya di situ. Sehingga mindset itu penting. Penting. Soalnya bagaimana kita bisa adaptasi, bisa dia semuanya punya sikap. Justru dimulai dari mindset. Maka saudara, ayat dalam Filipi 4 ayat 8 itu firman Tuhan kembali bilang bagaimana menghadirkan shalom. Apa yang baik, yang benar, yang suci, yang berkenan, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Dimulai dari mindset. Masukin hal-hal yang baik, kebenaran yang absolut, yaitu firman Tuhan. Semua yang baik kayak demikian. Muncul sebuah pola pikir dari apa? Pola sikap. Maka berdasarkan apa yang udah kita masukin begitu banyak yaitu firman Tuhan, kita akan bersikap jadi benar. Masukin firman Tuhan yang benar, keluar sikap yang benar. Betul? Waktu sikap yang benar, maka komunikasi kita jadi benar. Tindakan kita jadi benar. Tindakan diulang-ulang jadi kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang benar menentukan karakter. Karakter yang benar menentukan masa depan nasib kita. Nah saudara, maka shalom ini, waktu saya bahas ini, saudara, luar biasa. Maka saudara, kalau selalu saya diminta firman Tuhan, selalu saya tanya topiknya apa, sasarannya kemana, dan saya persiapan dengan sungguh. Sebelum itu dibagikan, saya harus mendapat berkat dari firman-Nya. Saudara, waktu menyiapkan begini, saya dapat berkat loh. Bisa keluar muncul shalom. Saudara, luar biasa ayat ini. Dan itu Paulus keluarkan. Kalau Paulus punya sikap demikian, kita bisa juga sama nggak dapat? Ya, karena apa? Allahnya Paulus, dengan Allahnya kita sama. Nah, saudara, biar kita boleh belajar menghadirkan shalom. Bukan cuma kalau ketemu sama orang shalom, shalom tanpa ini makna. Justru shalom ini powerful bagi diri kita, bagi kepada sesama maupun kepada situasi. Sehingga kita bisa tetap eksis, yang mempertahankan iman terus. Dan akhirnya di ujungnya Pak akan muncul ucapan syukur ayat tadi, dan bersyukurlah dan berterima kasih. Dimulai dari mana? Ini semua. Saudara, ya, kita bisa bersyukur karena apa? Lihat titik terang di antara kegelapan. Kita hari ini bisa bersyukur nggak? Oh bisa bersyukur. Saudara, semua kita bisa bersyukur loh. Apapun, sekalipun saudara sebutkanlah yang paling negatif, yang paling menyedihkan dalam firman kita. Saya bisa cari satu titik bagaimana kita tetap mengucap syukur. Ya, dan itu tidak mudah. Tapi kalau kita lakukan shalom ini terus shalom, ingat aja akronim dari shalom ini, lalu dijadikan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi dengan pada orang, pada situasi. Akhirnya Tuhan yang ada shalom dalam diri kita ini membuat kita shalom dan menghadirkan shalom kepada orang lain dan kepada situasi apapun yang kita hadapi. Amin. Termasuk dalam. Biarlah firman Tuhan yang boleh juga menguatkan saya, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh juga terus ada dalam diri kita. Kita mohon pada Roh Kudus supaya firman Tuhan memeteraikannya dalam hati kita, supaya kita pada waktu mengalami banyak hal, biarlah shalom itu selalu ada dalam diri kita, yang terutama karena Kristus, juga terhadap sesama dan situasi apapun yang kita jumpai. Kita sebagai komunitas boleh saling mengingatkan. Kalau kita menyatakan shalom, biarlah kita mengingat ke-6 akronim ini, supaya kita bisa terus ada tanpa kehilangan identitas sebagai anak-anak dan orang-orang percaya. Kita boleh tetap menang menghadapi apapun bentuknya, mau COVID, mau apapun yang kita alami. Kita boleh menjadi pemenang karena ada damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita. Biarlah renungan firman Tuhan, dan hati boleh berdoakan untuk firman Tuhan, untuk jemaat di tempat ini, supaya terus boleh mempertahankan iman, menghadirkan shalom dan menjadi shalom bagi sesama. Bapa kami dalam surga, kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu termeterai di dalam hati dan kehidupan kami, supaya damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hati, pikiran kami, kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami seringkali di dalam segala situasi kehidupan yang kami hadapi. Kami juga mengalami kadang-kadang perasaan yang tidak damai, perasaan yang tidak sejahtera. Tuhan, ampuni kami. Kami mohon Allah Roh Kudus,
menyertai kami di dalam setiap situasi, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Allah Roh Kudus menyertai kami, supaya damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam hati kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Darmana, yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati kehidupannya, pelayanannya, apa yang dia lakukan dan kerjakan. Tuhan memberkati keluarganya, istrinya, anaknya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam kehidupan kami, Tuhan jaga pikiran kami, jaga hati kami, jaga perkataan kami, sikap hidup kami, supaya kami punya kebiasaan yang benar, supaya kami punya daya adaptasi yang baik, dan kami mentaati firman Tuhan, dan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dapat melewati semuanya ini dengan pertolongan daripada Tuhan, dan kami boleh hidup bagi kemuliaan nama. Tuhan, terima kasih. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Berkati setiap kami yang memberi. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara gereja-Mu, setelah 8 bulan kami ibadah secara online. Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Demikian juga dengan setiap kami. Tuhan akan pelihara kami di dalam setiap situasi, sampai kami boleh menjadi lebih kuat, lebih teguh, dan beriman kepada-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kalau minggu depan kami juga memperingati 5 tahun gereja ini didewasakan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin gereja ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa supaya kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa supaya tahun-tahun ke depan kami boleh menerima tugas pelayanan, hal-hal yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, supaya gereja-Mu semakin bertumbuh, semakin berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mengingat di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada saat ini, mereka yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, pelihara mereka secara tubuh, jiwa, dan rohani mereka. Tuhan, pelihara mereka, kesehatan mereka. Biarlah satu kali kami boleh berkumpul, beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara sekalian. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
hari Minggu